a very supernatural week. Kita memiliki minggu yang sangat supernatural. From last Sunday on our last day of SOI Dari hari minggu terakhir, minggu lalu, di hari terakhir SOI kami, until even yesterday, bahkan sampai kemarin. the goodness of God is really running after us. Kebaikan Tuhan sungguh berlari mengejar kita. Amen. I see that there's baptism class in the sometime coming up soon. Saya melihat ada kelas baptisan yang akan datang sebentar lagi ya. I want to show you a picture of somebody that got baptized yesterday from Palembang. Saya ingin menunjukkan kepada saudara sebuah gambar mengenai seorang yang baru saja dibaptis kemarin. Dia datang dari Palembang. She accepted Jesus Dia baru menerima Yesus. and they wanted her to be baptized very quickly before she went back. Dan dia mereka ingin dia dengan cepat dibaptis sebelum dia pulang ke Palembang, saudara. And then when we took the picture, Lalu saat kita mengambil fotonya, we were praying for her kita sedang mendoakan dia. and the whole family were not saved before this. Dan seluruh keluarganya saat itu belum diselamatkan, saudara, sebelum kejadian ini. But as we prayed, Tapi selagi kita berdoa, suddenly tiba-tiba a light came ada terang yang datang. and the light was shining on her. Dan terangnya menerangi atas dia. There's no light or something behind her head. Gak ada lampu atau apapun di belakang dia. It's the light that came from the Lord. Tapi itu terang yang datang dari Tuhan. Amen. So I want to encourage you. Jadi saya ingin menyemangati saudara. Baptism is not a religious action. Baptisan itu bukan cuman ritual agamawi. It's not step 2 in your religion. Baptisan itu bukan langkah kedua setelah kita diselamatkan. It's you dying Tapi itu mengenai kita mati that Christ can live. sehingga Kristus bisa hidup. Amen. So if you haven't made that decision personally, Jadi kalau saudara belum mengambil keputusan itu secara pribadi hari you ini, know when Philip was meeting the Enoch next to the road and he was reading the word, saudara tahu saat Filipus bertemu dengan sida-sida itu di pinggir jalan dan dia sedang membaca firman, and I asked him, what prevents me from being baptized? lalu sida-sida itu bertanya, apa yang menghalangiku untuk dibaptis saat ini? That Philip gave him a list to go and do. Apakah Filipus memberikan dia sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu? That Philip said, okay, go and repent, get ready first. Apakah Filipus berkata, yaudah kamu tobat dulu, kamu siap-siap dulu? No. Enggak ya He saudara. said, what hinders? Nothing. Come, let's get into the river. Dia bilang, gak ada yang bisa menghalangimu, ayo sekarang kita dibaptis. Last week I was baptizing people in Japan. Minggu lalu misalnya baru aja membaptis orang di Yesterday in Jepang, Jakarta. kemarin di Jakarta, Next week Vietnam. minggu depan di Vietnam. We believe soon in Lampung. Amin. Kita percaya sebentar lagi di Lampung. Amen. But what happened with Philip right after the baptism? Tapi apa yang terjadi kepada Filipus setelah dia membaptis sida-sida itu? One moment he was there. Satu saat dia di sana, The next moment saat selanjutnya in another city. dia di kota lain. So don't be surprised if one morning you see me and Liana here, next minute, huh? Where did they go? Jadi jangan terkejut saudara kalau seandainya suatu pagi kita berdua lagi khotbah di sini, tiba-tiba saudara kedip, kita berdua udah gak ada di sini. Then we're standing in Amsterdam preaching. Tiba-tiba kata kita lagi di Amsterdam lagi khotbah di sana. Amen. Amin. We have to do the word. Amen. Kita harus menjalani firman Tuhan. Amin. So I wanted to just encourage you. Jadi saya hanya ingin menyemangati saudara When I saw the saja. notification, Saat saya melihat notifikasi, don't wait. jangan menunggu. Jesus is coming. Yesus sudah datang. Choose to die Pilihlah untuk mati hari because ini. that's what baptism is. Karena itu arti dari You are baptisan. buried with Christ Bahwa kita dikuburkan bersama and Kristus. you are risen Dan kita dibangkitkan with Christ. bersama Kristus. So if you've been battling with things, Jadi kalau saudara selama ini sudah berkelahi mengenai you sesuatu, cannot do it on your own. saudara tidak bisa melakukannya sendiri. Get baptized. Maka saudara harus So dibaptis. today, Jadi hari ini, I want to share from the book of Acts, saya ingin membagikan dari kisah para rasul. chapter 4. Ayat kisah para rasul 4. And I know we are all preparing for Ascension Day and soon remembering the day of Pentecost. Dan saya tahu kita semua sebentar lagi sedang mempersiapkan hari untuk kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya, dan juga hari Pentakosta. And in preparing for that, Dan dalam persiapan itu, I want to share a message of not just receiving the Holy Spirit, saya ingin membagikan sebuah firman bukan hanya mengenai kita menerima Roh Kudus saja, but knowing Him personally. tapi kita harus mengenal Roh Kudus secara pribadi. Amen? Because there's a big difference. Karena letak perbedaannya sangat besar. You can receive me to preach here in church this morning because of Boaz or Ellen.
Saudara bisa saja menerima kita berdua saat ini untuk berkhotbah di depan karena kita diundang oleh Pak Boas, oleh Bu Ellen. You have to listen to me, Maka saudara harus mendengarkan Bu Angkia. but that doesn't mean you know me. Tapi itu bukan berarti saudara mengenal Bu Angkia. Right? Betul saudara? But if you ask Liana Tapi kalau saudara tanya ke saya, anything about me, apapun tentang Bu Angkia, she will know saya akan tahu. because we spend time every day. Karena kita menghabiskan waktu setiap hari saudara. So it's not just about receiving the Holy Spirit, Jadi ini bukan hanya mengenai menerima Roh Kudus saja, but really knowing Him tapi benar-benar mengenal Dia personally. secara pribadi. And what will that look like? Dan kira-kira terlihatnya akan seperti apa kalau What kita will sudah happen in begitu? our lives Apa yang akan terjadi pada hidup kita? if we personally receive and know the Holy Spirit? Kalau kita secara pribadi mengenal dan menerima Roh Kudus. So in Acts 4, let's read verse 8 to 10. Jadi di Kisah Para Rasul kita akan baca dari ayat 8 sampai 10. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 10. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dan sehat sekarang di depan kamu." Amen? So the first thing that I want to share with you, Jadi hal pertama yang saya ingin bagikan dengan saudara, it doesn't just say the Holy Spirit was with Peter. dia tidak hanya berkata bahwa Roh Kudus bersama Petrus saja, It says tapi dituliskan filled dipenuhi with the power dengan kuasa of the Holy Spirit. dari Roh Kudus. Do you believe that? Apakah saudara percaya akan hal itu? You know, for a lot of people, the presence of the Holy Spirit only becomes speaking in tongues. Mungkin kebanyakan orang merasa bahwa dipenuhi dengan Roh Kudus hanya terbatas untuk berbicara bahasa roh saja. And yes, that is one of the manifestations. Dan ya, memang itu salah satu dari manifestasi Roh Kudus. When we receive the Holy Spirit, Saat kita menerima Roh we Kudus, speak in a new heavenly tongue. kita berbicara dalam bahasa surgawi. Or you can also speak languages. Atau bahkan kita bisa berbicara dalam bahasa lain. You know, when I was in Japan, Saat Bu Angkia lagi di Jepang kemarin, the person that had to translate it at a specific time didn't read the Bible. saat itu orang yang menerjemahkan untuk Bu Angkia dalam bahasa Jepang itu dia tidak baca Alkitab, So saudara. everything I shared was from the Bible. Jadi apapun yang saya bagikan itu kan dalam Alkitab. Then when they asked her the book, she didn't know. Jadi saat mereka tanya kepada dia, buku apa, So dia I said, nggak tahu "Okay, Lord." namanya. Now you have to teach me the Japanese names of the Bible. Jadi saya bilang, oke Tuhan, The ini books. saatnya Engkau memberitahu saya bahasa Jepang dari kitab-kitab di Alkitab. So Jadi when she didn't know, saat dia tidak tahu every bahasa time I would Jepangnya, quote a verse, setiap kali saya akan mengutip sebuah firman, the Lord would give me the Japanese name of the book in the Tuhan akan Bible. memberikan kepada saya bahasa Jepang dari kitab itu. Does that mean I can speak Japanese now? Apakah artinya sekarang Bu Angkia fasih berbahasa Jepang? Not yet, okay? Belum ya saudara. But in that moment, Tapi di saat itu, the Holy Spirit revealed, Roh Kudus menunjukkan, manifested memanifestasikan His power kuasanya. because it didn't come from my brain. Karena tidak datangnya dari otak saya saudara. So for each one of us, Jadi untuk masing-masing kita hari ini, is the Holy Spirit a reality in your daily life? apakah Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan keseharianmu? Because we know the Holy Spirit has power to raise the dead, Karena kita tahu Roh Kudus memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. has power to heal the sick like what they questioned in Peter's life, Ada kuasa untuk menyembuhkan orang sakit seperti yang sedang mereka pertanyakan kepada Petrus had dan the power Yohanes. to bring breakthrough. Bahkan ada kuasa untuk membawa terobosan. But where is the Holy Spirit? Tapi di mana letaknya Roh Kudus? Is he only in church this morning? Apakah dia hanya di gereja pagi hari ini? Or is he in you every day? Atau dia ada di dalam kita setiap harinya? Is he only in the ministry team? Apakah dia hanya ada di tim pelayanan saja? Or is he even in the children? Atau dia bahkan ada di dalam anak-anak kecil juga? Do each one of you believe this morning Apakah masing-masing dari saudara pagi hari ini percaya that you are filled with the power of the Holy Spirit? bahwa kita hari ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? You know, on Friday I attended When Heaven Invades in the Basilia in Serpong. Hari Jumat kemarin Bu Angkia baru aja mengikuti sebuah seminar Heaven Invades di Basilia Serpong. And it was really a blessing. Dan itu benar-benar sebuah berkat.
So when the night service was about to start, Jadi saat ibadah malamnya sudah mau mulai, we were contemplating, should we stay or should we go? saat itu mereka sedang berunding, haruskah mereka tetap duduk di situ atau pulang, saudara? And I felt the Lord said, Angkia, go home and go rest. Dan saat itu Tuhan memberitahu kepada saya, Angkia kamu pulang aja dan istirahat. So when we walked out of the conference room or the building, Jadi saat itu, saat mereka berjalan keluar dari aulanya, dari gedungnya, we came to the parking area. lalu mereka datang ke tempat parkir. And between the cars, there was a young girl and a guy sitting on the floor shaking. Lalu saat itu ada seorang perempuan dan laki-laki muda yang sedang duduk di antara mobil. Mereka duduk di tengah-tengah dan gemeteran, saudara. A lot of people walk past them. Banyak orang berjalan melewati mereka And saja. then the Holy Spirit said, Lalu Roh Kudus berkata, go back. kamu Stop. jalan kembali, berhenti. So the rest walk on and I didn't say, hey guys, wait. No, I just went back. Jadi saat itu teman-teman saya lanjut ke mobil, tapi saya dengar Roh Kudus, saya jalan balik aja sendirian. And the lady's name is Rihanna. Lalu saat itu nama perempuannya And Riana. I said, do you guys need help? Is there a problem? Lalu saya tanya, kalian butuh pertolongan nggak? Ada masalah ya? And she said, yes, he's in a bad condition. Lalu si perempuannya bilang, iya karena pria itu saat itu lagi dalam kondisi yang sangat buruk. And the Holy Spirit said he's having a panic attack. Lalu Roh Kudus berkata saat itu dia sedang kena serangan panik, saudara. So I knelt next to him. Jadi saya berlutut di sebelah dia, He couldn't speak. dia tidak bisa bicara. There was vomit coming out, oh, not vomit, scale, the saliva. yes, coming out of his mouth. Jadi saat itu ludahnya terus, dia ileran terus gitu, saudara. He was shaking uncontrollably. Dia bergetar, tidak bisa berhenti. And I just started to minister to him the love of God. Lalu saya mulai melayani dia kasih Tuhan. The Lord set him free. Tuhan membebaskan dia, He was filled with the Holy Spirit. dia dipenuhi dengan Roh Kudus, And he stopped shaking. lalu dia berhenti bergetar. He said, for months, Dia bilang untuk berbulan-bulan my hands lamanya, was uncontrollably shaking because of fear. tangan saya tuh nggak bisa berhenti bergetar karena ketakutan. But in that moment, Tapi di saat in itu, the parking lot, di tempat not in parkir, the conference, bukan di I wasn't a konferensinya, speaker. bukan saya We were pembicaranya, on the way to go makan. kita lagi OTW mau pergi makan, saudara. The power of the Holy Spirit came Kuasa Roh Kudus turun, and Cornelius was set free. dan dia, Cornelius, his name is namanya Cornelius. Cornelius, dibebaskan saat itu. Amen. It wasn't the Holy Spirit in the conference. Bukan Roh Kudus yang di dalam konferensi Yes, lah. where many healings took place, where many miracles happened, Di mana mungkin di situ memang banyak mujizat terjadi di dalam aula. but it was the Holy Spirit in me Tapi Roh Kudus di dalam saya lah that wanted to minister in the parking lot. yang ingin melayani dia di tempat parkir. The Holy Spirit in you Roh Kudus di dalam kita wants to minister to your children. ingin melayani anak-anak kita. The Holy Spirit in you wants to minister to your colleague. Roh Kudus di dalam kita ingin melayani teman The sepekerja Holy kita. Spirit in you Roh Kudus di dalam kita wants to minister to your neighbor. ingin melayani ke tetangga kita. But if you don't believe that, Tapi kalau kita tidak percaya kan many hal itu, people walk past Rihanna and Cornelius that Friday night. banyak orang berjalan melewati Riana dan Cornelius pada Jumat And malam I'm itu. sure the Holy Spirit didn't only speak to me. Dan saya yakin Roh Kudus tidak hanya berbicara kepada saya saja. Many people saw, Banyak orang melihat, but did they obey? tapi apakah mereka taat? You want to see the working of God in your life. Kalau saudara ingin lihat pekerjaan dari tangan Tuhan dalam A lot of hidupmu, people want the breakthrough. banyak orang ingin terobosan A lot of people terjadi. want the blessing. Banyak orang ingin berkat terjadi. But what brings the blessing? What brings the breakthrough? Tapi apa yang membawa berkat dan apa yang membawa terobosan itu dalam It hidup is the kita? presence of God. Hadirat Allah lah yang It is the presence of the membawanya. Holy Spirit. Hadirat Roh Kudus lah yang It is the membawanya. power of the Holy Spirit. Kuasa dari Roh Kudus lah yang So we membawa. cannot want that part, the part that is the blessing, the part that makes your life easy. Jadi kita tidak bisa hanya sebatas mengingini berkatnya saja atau bagian yang membuat hidup kita lebih mudah. But the part of being the blessing, Tapi- that we don't want. Tapi bagian dari kita yang harus menjadi berkat bagi orang lain, kita tidak mau. It goes together. Dua-duanya harus berjalan bersama, saudara. Amen. So do you believe this morning Jadi apakah saudara percaya pagi hari ini that just like Peter said, bahwa sama seperti yang dikatakan oleh filled Petrus, with the power of the Holy Spirit, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, God will bring healing through your life.
Tuhan akan membawa kesembuhan lewat hidup saudara. God will bring deliverance through your life. Tuhan akan membawa pelepasan lewat hidup saudara. God will bring breakthrough through your life. Tuhan akan membawa terobosan lewat hidup saudara. Amen. They said to Peter, Dan itu sama dengan And John. Petrus dan Yohanes. wow, they're uneducated. Uneducated. Padahal mereka berdua itu bukan orang yang punya edukasi sebelumnya. They were not the best biblical scholars. In fact, it was the biblical scholars, the Pharisees, the Sadducees, who was questioning them. Bahkan mereka bukan orang ahli-ahli Taurat yang belajar mengenai Alkitab sebelumnya. Malahan orang-orang yang mau pelajari Alkitab yang mempertanyakan mereka tentang kesembuhan yang mereka lakukan. But what did they have? Tapi apa yang mereka miliki? Not education. Bukan edukasi atau pendidikan. They had the right heart. Mereka memiliki hati yang benar. They had the power Mereka memiliki kuasa of the Holy Spirit. dari Roh Kudus. You have both. Saudara memiliki dua-duanya. What are you going to do with it? Apa yang akan saudara lakukan dengan apa yang saudara punya? There's no more time to wait. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. It is time to act. Inilah saatnya untuk mengambil sebuah perbuatan. The second thing that Peter boldly said, Hal kedua yang dikatakan oleh Petrus dengan berani. when they questioned him, Saat mereka mempertanyakan dia. you know, in whose name or how did you do this? Saat mereka bertanya kepada dia, dalam nama siapa atau kuasa siapa kamu melakukan ini? He boldly said, Dia dengan berani berkata, in the name of Jesus Christ, the Nazarene. di dalam nama Yesus Kristus yang dari Nazaret. He wasn't ashamed. Dia tidak malu, You know, saudara. there was a Lady Gaga concert in Singapore yesterday. Saudara tahu in- kemarin di Singapura, There was actually a few the last few days in Singapore. beberapa hari lalu lah ada konser Lady Gaga di Singapura. And I don't listen to her music, but you know, there's a lot of blasphemy and evil things that she does on stage. Bu Angkia itu nggak dengar lagunya Lady Gaga, tapi kalau saudara tahu Lady Gaga itu banyak sekali menghina Tuhan dalam konser-konsernya dia. And we pray for her, Dan kita mendoakan dia, but I cannot go tapi saya nggak bisa pergi and sit there, dan duduk di konser see itu how she put my Jesus on a cross, dan melihat bagaimana dia menyalibkan Yesus declare saya, that she's a disciple of Judas. lalu mendeklarasikan bahwa murid Yesus Yudas, But this morning I'm in church. tapi pagi ini saya datang ke gereja berkhotbah. Yes, maybe we're not going to the Lady Gaga concert, Ya, mungkin kita tidak ke konser Lady Gaga, but what are we doing in life? tapi apa yang kita lakukan dalam keseharian kita? What movie have you watched last night? Film apa yang saudara tonton semalam? What chats are you having on your phone? Perbincangan apa yang saudara miliki dalam handphone saudara? Oh yeah, but that's me having fun. I'm just watching this movie. Oh tapi kan pastor saya kan cuman bersenang-senang aja nontonnya, cuman biar senang aja. Is Jesus sitting next to you, watching it and enjoying it? Apakah Yesus duduk di sebelahmu menikmati film yang sama bersamamu? It's not about being religious. Ini bukan mengenai kita menjadi agamawi saudara. It's about a love relationship. Tapi ini mengenai hubungan yang hidup. You know, I know that Liana loves me very much Miss Angkia tahu saya sangat mengasihi Bu Angkia. because of what she does. Karena apa yang saya lakukan. You know, whenever we go somewhere, Kemanapun kita pergi berjalan bersama. she knows what I eat and what I don't eat. Saya tahu apa yang Bu Angkia makan dan apa yang Bu Angkia nggak But she makan. also knows my heart says I eat everything. Tapi saya juga tahu kalau Bu Angkia itu I'm makan not picky. segalanya. Bu Angkia itu bukan pemilih gitu kalau I'm not a makanan. person that food doesn't make me happy and it doesn't make me sad. Makanan itu bukan hal yang membuat Bu Angkia bahagia dan bukan hal yang membuat Bu Angkia sedih. But out of preference, Liana knows. Tapi lewat apa yang dia pilih, saya tahu. So every time we go somewhere, Jadi setiap kali kita pergi ke satu not because tempat, I ask her to, bukan karena Bu Angkia minta not saya, because it's protocol, bukan karena itu sebuah protokol SOP, she will just whisper in my ear. saya akan bisik-bisik di telinga Bu Miss Angkia. Angkia, I don't think you're gonna like that, okay? Don't eat that one. Saya akan bilang, Bu Angkia jangan makan yang itu ya, kayaknya kamu gak akan suka. Why? Kenapa? Not because she's wanting to offend the people, Bukan karena saya ingin menyinggung orang yang memberi makan. but she knows me. Tapi saya tahu Bu Angkia. She cares for me. Saya peduli sama Bu Angkia. So why would we not do the same for Jesus? Jadi kenapa kita tidak melakukan hal yang sama kepada Yesus? That if we know what pleases the Father, Bahwa kalau kita tahu apa yang akan memuaskan hati Tuhan. and we know what displeases the Father, Dan kalau kita tahu bahwa hal ini akan memuaskan hati Tuhan. in fact, the word says some things grieve the Holy Spirit.
Bahkan di firman dikatakan ada beberapa hal yang mendukakan Roh Kudus. So we want the power to work in us and through us, Jadi kita ingin kuasanya untuk bekerja dalam hidup kita dan lewat hidup kita, but we also grieve that power. tapi kita juga mendukakan kuasa yang Is sama. Liana and I want to travel the world, do great things for God? Apakah Bu Angkia yang berjalan bersama saya akan melakukan hal yang besar untuk But Tuhan? if I continuously do things she don't like, or she continuously do things I don't like, how will our relationship impact that what we want to do? Jadi walaupun kita berjalan bersama, tapi kalau Bu Angkia melakukan sesuatu yang terus-menerus mendukakan saya, dan saya melakukan hal yang terus-menerus mendukakan Bu Angkia, kira-kira hubungan kita akan terlihatnya seperti apa? So it's not about religion, Jadi ini bukan berbicara mengenai agama ya saudara, but it's about relationship. tapi ini berbicara mengenai hubungan pribadi. If I know, Kalau Bu Angkia tahu, like when somebody phoned me yesterday and said, Ankia, I have free tickets to the Lady Gaga concert. What should I do? seperti kemarin ada yang menelpon Bu Angkia dan berkata, Angkia saya baru dapat tiket gratis ke konser Lady Gaga, saya harus gimana? I asked her, Saya tanya kepada dia, do you think Jesus will be there? menurutmu Yesus akan di situ enggak? She says, I don't know. Dia bilang, ya saya nggak Because tahu. Jesus loves sinners. Karena Yesus kan mengasihi orang pendosa ya. I said, will Jesus be honored there? Saya bilang, apakah Yesus akan dipermuliakan di sana? She said, okay, that's easy. Definitely no. Dia bilang, oke pertanyaan itu mudah, sudah pasti enggak. So I said, then choose. Saya bilang, kalau gitu kamu pilih. Who will you honor? Siapa yang akan kamu permuliakan? Because Karena when Peter said, saat Petrus berkata, whatever we prayed apapun yang kita for that man doakan, to get healed, untuk pria itu untuk disembuhkan, it was in the name of Jesus Christ. di dalam nama Yesus Kristus lah mujizat itu The terjadi. word name Jadi kata nama, is not the sound of the G-E-S-U-S. G-E-S-U-S. Jesus. Oh. Jadi kata nama itu bukan berbicara mengenai Y-E-S-U-S-nya saudara. Name in Hebrew means, Kata nama dalam Three bahasa things. Ibrani itu berbicara mengenai 3 hal. number one, Yang pertama, character. karakter. Number two, Yang kedua, authority. otoritas. Number three, Yang ketiga, honor. memuliakan. So what was Peter saying? Jadi apa yang sedang dikatakan oleh Petrus? When I saw that man that was lame, that never walked since birth for more than 40 years, Saat aku melihat pria itu yang sudah lumpuh sejak lahir selama 30 tahun. what healed him Apa yang menyembuhkan dia? wasn't Peter. Bukanlah He Petrus. said it was the character of a good father who saw him and said, walk. Dia bilang yang menyembuhkan laki-laki itu adalah karakter dari Bapa yang baik yang melihat orang itu dengan belas kasihan That's the dan menyuruh dia untuk character. berjalan. The character of Jesus. Itu berbicara mengenai karakter Yesus. No, was not to make the water wine because people need to get drunk. Jadi Tuhan tidak mengubah air menjadi anggur karena orang harus mabuk-mabukan. He made the water wine to reveal the character of the Father, that is good, that is abundance. Tapi dia sedang mengubah air menjadi anggur untuk menunjukkan karakter dari Bapa kita yang baik. Yaitu Bapa yang memberikan kita dalam berkelimpahan. So when we say Jadi saat kita berkata at the end of our prayer, di akhir dari doa kita. in the name of Jesus, Di dalam nama Yesus. the first thing Hal yang pertama that you say, yang saudara sedang katakan. in your character, Lord. Dengan karaktermu Tuhan. Then a lot of people say, I'm praying, but nothing's happening. Terus banyak orang berkata, aku udah doa dan doa terus tapi gak ada yang terjadi. Why? Kok bisa? What's your character like? Kira-kira karaktermu sendiri mencerminkan apa? Not when you pray, Bukan saat kamu sedang berdoa, every day doing life. tapi setiap hari saat kamu menjalani hidupmu. You know, when were we at GBE? Thursday morning. Yes. On Wednesday afternoon, I was seeing somebody for counsel in Capitol. Jadi hari Rabu sore itu Bu Angkia baru aja bertemu dengan orang untuk counseling di apartemennya di Capitol. So on the table, there was a packet of tissue. Jadi di mejanya itu ada 1 paket tisu, saudara. So in my heart, just in my mind, I was thinking, when I go to the mall again, I have to buy a tissue box. Jadi dalam pikiran saya baru aja mikir, oh kalau seandainya nanti saya ke mall lagi, saya harus beli tisu lagi gitu. I didn't think about it again. Saya nggak mikirin lagi mengenai hal itu. I didn't pray about it. Saya tidak mendoakan hal itu. I was just like, okay, I remember. Saya cuman akan saya ingat gitu. So Thursday morning, Jadi Kamis pagi we went to preach in Women's Fellowship.
Saat itu saya dan Bu Angkia berkhotbah di sebuah persekutuan wanita, saudara, di And they gereja. brought a little baby, a family came. Lalu mereka membawa satu bayi yang datang dengan sekeluarganya. That last year in the month of May, Yang ternyata tahun lalu di in bulan the Mei, meeting, God called the husband. di sebuah konferensi, Tuhan memanggil suaminya untuk maju ke depan. And God gave them a prophetic word. Lalu Tuhan memberikan dia sebuah nubuatan. For 8 years, they didn't conceive. Selama 8 tahun, pasangan suami istri ini susah untuk punya anak. The doctor said impossible. Bahkan dokter bilang sudah But mustahil. God said that day, Tapi Tuhan berkata hari not itu, Angkia, because I didn't see the medical report, okay? I didn't know them. bukan Angkia ya, karena saat itu Angkia bahkan gak tahu mengenai diagnosa yang mereka sedang jalani. So God said, Jadi Tuhan berkata, you will conceive. kamu akan memiliki anak. So on Thursday, Jadi Kamis lalu, they brought little Sheena, mereka membawa Shina kecil. which is now 2 months old. Sekarang udah 2 bulan. Because after 8 years Karena ternyata setelah 8 of tahun, it being impossible, yang sebelumnya mustahil untuk punya anak. the next month Bulan selanjutnya setelah nubuatan itu, they conceive istrinya hamil. and the baby is born. Lalu bayinya sudah lahir. So they give me a gift. Jadi mereka memberikan saya sebuah parcel, sebuah kado. You know, when I got home Saudara tahu pas saya that pulang night, hari itu, it was a cake di dalamnya ada kue and what? dan ada apa saudara? A tissue box. Ada tisu box. Insignificant, right? Mungkin kelihatannya nggak penting ya saudara. I didn't ask Liana, please remind me we buy a tissue box, okay? Bu Angkia nggak ngomong ke saya, nanti ingetin saya ya untuk I beli didn't box kneel tisu. down Wednesday night. Saya nggak berlutut terus berdoa. But God said, Tapi Tuhan berkata, oh, so by the way, she wanted that. Just make it happen, okay? Tuhan cuma berkata, oke malaikat, Bu Angkia mau tisu box, kamu tolong genapi ya apa yang dia mau. Because it's not a common gift, right? Karena itu bukan hadiah yang kita beri kepada semua orang ya saudara. I haven't gotten a tissue box ever. Saya bahkan nggak pernah beli box Since tisu. 2011, I came to Indonesia up to now, 14 years, no tissue box. Sejak 2011 sampai hari ini nggak pernah sekalipun saya beli box tisu saudara. But Wednesday, it was just a quick thought. Tapi hari Rabu itu cuma pemikiran yang sebentar saja. Thursday, the tissue box came. Tiba-tiba hari Kamis tisu boxnya sudah datang di tangan saya. Maybe you're thinking, she gets excited about the tissue box? Mungkin saudara pikir, Bu Angkia gampang banget senangnya cuma karena box tisu. 100% yes. Tapi 100% ya. You know why? Saudara tahu kenapa? It shows the character of my daddy. Karena itu menunjukkan karakter dari bapak saya. He says, she doesn't want the tissue to be in a packet, you know, she wants the box. Karena bapak saya tahu, oh iya dia kayaknya pengen tisunya nggak mau cuman di plastik aja deh, mau ada boxnya. If he can send me a tissue box, Kalau dia bahkan bisa mengirimkan kepada saya box tisu, which I didn't pray for, yang bahkan tidak saya doakan, which I didn't ask for, yang bahkan saya tidak minta, it was just a thought. itu cuman sebuah pemikiran saja. Nothing in your life Tidak ada satupun dalam hidupmu is too big a challenge. yang terlalu besar bagi Tuhan. He can do anything for you. Dia bisa melakukan semuanya untuk saudara. But what is your character? Tapi apa yang menjadi karaktermu hari ini? Is your character reflecting his character? Apakah karaktermu sedang mencerminkan karakter Tuhan? Whatever you do, is it to honor him? Bahwa apapun yang saudara lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Whatever is on your phone, Bahwa apapun yang ada dalam handphone saudara, whatever you WhatsApp, apapun yang saudara WhatsApp, whatever you watch on Netflix apapun yang saudara tonton di Netflix or TikTok, atau di TikTok, is it honoring him? apakah itu memuliakan Tuhan? Because if that becomes your life, Karena kalau hal tersebut menjadi kehidupanmu, you know, the next thing that happened, saudara tahu apa yang terjadi selanjutnya? the confidence and boldness in Peter was so much. Kepercayaan diri dan keberanian dalam Petrus begitu besar, The wisest have no answer. bahkan orang yang paling bijak pun tidak bisa menjawab No matter dia. how much they questioned what they did, Tidak peduli seberapa banyak mereka mempertanyakan apa yang Petrus dan Yohanes lakukan, they had no response. mereka tidak bisa menjawab. And let's read verse 30 to 31. Dan mari kita baca di ayat ke-30 dan 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 30 sampai 31. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amen.
Has it happened in this building, Boaz? Sudahkah hal itu terjadi di gedung ini, Pak Boaz? That while you were praying, not because of earthquake, because of prayer? Bahwa saat saudara berdoa, ada goncangan bukan karena gempa, tapi karena doa saudara. Amen? Is it happening in your home? Apakah hal itu terjadi dalam rumah saudara hari ini? Yes, maybe there's not a physical shaking. Ya, That was physical. mungkin tidak ada goncangan secara fisik, tapi memang di sini konteksnya fisik saudara The goncangannya. foundation started to shake Fondasi gedungnya mulai bergoncang because of prayer, karena doa. because of having the character and honoring Jesus Christ. Karena memiliki karakter dan memuliakan When they nama come Yesus together in Kristus. unity, Saat mereka berkumpul dalam When they pray. kesatuan, saat mereka berdoa, literally, benar-benar secara the earth literal, responded. bahwa bumi itu meresponi. That's what the word says. Itu yang dikatakan oleh The firman. whole of creation waits. Bahwa seluruh ciptaan They menunggu. groan, they long. Mereka rindu, mereka For what? menunggu. Untuk apa? The manifestation of the sons of God. Untuk manifestasi dari anak-anak Allah. It doesn't say. Dia tidak menuliskan The whole world waits. bahwa seluruh dunia menunggu. All of creation groans Tapi seluruh for the ciptaannya manifestation of God. menunggu dari manifestasi No. Allah. Tidak. It says Dituliskan for the manifestation dari manifestasi of the sons of God. dari anak-anak Allah. And in that moment, Dan di saat itu the whole of creation seluruh dari ciptaannya responded. meresponi and it shook. dan bergoncang saudara. What happens when we pray? Apa yang terjadi saat kita berdoa? You know, when we were in Japan, Saudara tahu saat kita di Jepang, before baptism, sebelum baptis, there has never ever been a baptism in that sea, in that city, in the whole history. sepanjang sejarah di kota itu tidak pernah sekalipun orang dibaptis di selam di dalam lautan. The church there just sprinkle. Jadi gereja di kota itu cuma dipercikan aja kalau dibaptis. So when we stood at the beach that morning, Jadi saat mereka berdiri di sebelah pantai di pagi hari itu, the Japanese were very scared. orang Jepangnya sangat-sangat takut saudara. They're not like me. Remember, I come from Africa. Mereka nggak kayak Bu Angkia ya yang datangnya dari Afrika ya. So my heart has become Indonesian, but my mind is still African, okay? Jadi hati saya udah seperti orang Indonesia tapi pemikiran saya masih orang Afrika So ya. I'm scared for nothing. Jadi saya nggak takut apapun. So I look at the ocean. Jadi saya memandang ke lautan. The waves were so big. Dan satu ombaknya besar banget saudara. I look at the Japanese. Saya ngelihat orang Jepangnya. I had one friend with me from South Africa. Saya ada satu teman yang datang bersama saya dari Afrika Selatan. And I said to her in our language, Afrikaans, Dan saya berkata kepada dia menggunakan bahasa kita, bahasa Afrikaans. "Wah, takut." Saya bilang, wah scared. I said, "Okay, Lord, Saya bilang, oke Tuhan, what do we do?" apa yang harus kita lakukan? He said, "Speak." Lalu Tuhan bilang, ucapkan. I asked them, Saya tanya ke "Do you mereka, believe apakah kamu percaya the same Jesus bahwa Yesus yang that sama, spoke to the wind and the waves yang bisa berbicara kepada ombak dan kepada angin, is the same Jesus that is with us this adalah morning?" Yesus yang sama yang berada bersama kita pagi hari ini? I don't know if they really believed or they were just scared to say Saya no. nggak tahu mereka benar-benar percaya atau mereka cuma ketakutan aja untuk berkata tidak ya. You know, Japanese is very polite, right? Saudara tahu orang Jepang itu sopan banget ya, dikit-dikit nunduk, nunduk. So I said, "I believe it." Jadi saya bilang saya percaya. So I asked my friend Michelle, Jadi saya minta kepada teman saya let's stretch our Michelle, hands. ayo kita ulurkan tangan And we said, "In the name of Jesus Christ, dan kita bilang di dalam nama Yesus You Kristus, kamu angin stop. berhentilah, Waves, ombak be still." jadilah tenang. Within 5 minutes, Dalam 5 menit saudara, it became like flat. semuanya tenang. After baptism, Setelah baptisan, when we went into the room, mereka datang ke sebuah ruangan, the waves and the wind were back. lalu ombak dan anginnya mulai bergelora lagi. So they were looking outside the window, Jadi mereka semua melihat keluar kaca, and the Japanese were all crying. lalu orang Jepangnya semua mulai menangis. Our God is real. Tuhan kita benar-benar nyata. Are we shaking foundations? Apakah kita sedang menggoncangkan Is fondasi? creation responding Apakah ciptaan Tuhan sedang meresponi where you walk, di mana saudara berjalan? what you do? Apa yang saudara lakukan? Because that is what the word says. Karena itu dituliskan oleh firman. In fact, Psalm 103, Bahkan di Mazmur it says, 103. "Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me."
Bahkan dituliskan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai batinku. And he says, all of creation, Dan dituliskan, hai segala worship makhluk, him. pujilah dia. So when we Jadi saat kita understand mengerti the power that is in us, kuasa yang ada di dalam kita, when we understand the name of Jesus Christ, saat kita mengerti akan arti dari nama we Yesus have his Kristus, character, we walk in honor, kita memiliki karakternya dan kita berjalan dalam kemuliaannya in his authority, dengan otoritas Tuhan. when we come together in unity, Saat kita berkumpul bersama dalam persatuan, nothing can remain the same. tidak ada yang akan menjadi sama lagi. What is not from the Lord, Apa yang bukan dari Tuhan, when there's a shaking, saat ada goncangan, it will be sift. akan diayak, saudara. What is from God Tapi apa yang dari Tuhan will stand akan tetap berdiri. and it will rise up. Dan itu akan bangkit. Who is doing life with you every single day? Siapa yang sedang menjalani hidup bersama saudara setiap harinya? I believe Saya percaya the Lord's desire, more than our desire, Tuhan mengingini, bahkan lebih dari yang kita ingini, is to do life with us. untuk menjalani hidup bersama kita. Not church, Bukan berbicara mengenai church gereja, too, not only church, gereja juga, tapi bukan cuman gereja saja. not only reading the Bible and praying, Bukan hanya sebatas saat kita berdoa atau sedang membaca firman, but meeting people in the parking lot, tapi bertemu dengan orang-orang di parkiran, meeting people in the restaurant. bertemu dengan orang-orang di restoran. You know, after we had the ministry Thursday morning in church, Jadi setelah pagi hari kita udah pelayanan di Kamis pagi, when we went for lunch, kita pergi makan siang, saudara. there was a table sitting behind us, Ada meja penuh dengan orang di belakang meja kita and the saat Lord itu. said, Ankia, give him a word. Dan Tuhan berkata kepada Bu Angkia, Angkia berikan dia pesanku. You can ask Liana, I did. Dan Bu Angkia setelah makan siang berdiri langsung ngomong sama orang asing itu pesan dari Tuhan. I didn't say, oh no, Lord, this is the restaurant. Saya nggak bilang, aduh Tuhan tapi kan ini di restoran. Invite him to come to MCC BSD on Sunday morning and I will prophesy. Kalau seandainya Tuhan undang dia ke MCC BSD hari Minggu baru saya kasih nubuatannya. No. Enggak, saudara. If you believe Kalau saudara percaya that the same Holy Spirit bahwa Roh Kudus yang sama raised Jesus from the dead yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian is now alive in you, ada di dalam kita hari ini, then whatever we read in Acts 4 maka apapun yang kita baca di Kisah Para Rasul 4 must be true in your life. harus juga terjadi dalam hidupmu hari ini. Every part of it. Setiap bagiannya, Not only some, bukan hanya beberapa saja, everything. tapi semuanya. Because he's the same. Karena dia itu Allah yang sama. So let's close our eyes this morning. Jadi mari kita pejamkan mata kita pagi hari ini.